Kalau kita baca kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16, dikatakan di situ sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Book of Remembrance, ya. Ada buku atau kitab peringatan. Biasanya kalau kita baca kitab Maleakhi, apalagi pasal 3, orang cenderung berpikir itu kitab mengenai persepuluhan. Memang betul, Maleakhi 3 ayat 10 itu bicara mengenai persepuluhan. Persepuluhan dan persembahan khusus. Di situ memang Tuhan menegur orang Israel yang dikatakan merampok, ya, atau menipu Tuhan lewat persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, ya. Tapi kemudian Tuhan janji, ya, Tuhan akan menghardik belalang pelahap, ya, dan semua kesulitan, dan kemudian juga dikatakan bahwa kamu akan berbahagia. Tapi di sisi lain, ya, di ayat 13 dari Maleakhi pasal 3 ini dan ayat 14, mereka itu ngomong, mereka, ya, orang-orang Israel berkata bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Allah, ya. Apa untungnya sih kita beribadah eh, dengan setia, ya, kepada Dia, kepada Tuhan? Karena orang-orang yang gegabah, orang-orang yang berbuat fasik itu kelihatannya untung juga gitu. Lalu Maleakhi 3 ayat 16 ini, ya, eh, dikatakan begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kalau kita teruskan ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ini dikatakan di sini bahwa ada buku yang mencatat eh, apa yang kita lakukan, ya, di dalam eh, ibadah kita kepada Tuhan. Dan bagi kita yang takut akan Tuhan, kata takut akan Tuhan ini dalam bahasa Inggris juga diartikan sebagai menyembah Tuhan, ya. Em, maka dikatakan di sini sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan bagi kita yang takut akan Tuhan dan bagi kita yang menghormati namanya. Nah, nama Tuhan itu menunjukkan karakternya, ya. Kalau dikatakan Jehovah Rafka, itu Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, itu Tuhan yang menyediakan. Jehovah Roi, Tuhan gembalaku. Ya, lalu El Shaddai, Tuhan yang selalu lebih dari cukup, Tuhan yang selalu up to date, ya. Nah, kalau kita menghormati nama Tuhan, itu artinya kita mengakui Dia sejalan juga dengan apa yang digambarkan oleh namanya, ya. Kita menghormati, mengakui Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang memberkati, Dia Tuhan yang adalah gembala kita. Ya. Lalu kita hubungkan dengan dikatakan di sini orang-orang yang takut akan Tuhan, maka bagi kita itu di sini dikatakan bahwa ada kitab peringatan yang dicatat, ya. Nama orang-orang yang punya sikap hati takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Nah, ini khususnya begini, ya. Kadang-kadang dalam hidup kita, waktu kita beribadah, ya, kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita berdoa, ya, tapi kok ada yang kelihatannya belum dijawab, ya. Udah sekian bulan, ya, udah hampir akhir tahun misalnya. Padahal ada orang-orang yang kelihatannya hidupnya nggak terlalu beres juga tuh, ya, tapi kok nyaman-nyaman aja gitu. Kelihatannya nggak ada masalah, ya. Saya selalu ingat bahwa pertandingan setiap orang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, kita nggak bisa bandingkan antara perlombaan iman yang kita hadapi dengan perlombaan iman yang teman kita hadapi. Ya, masing-masing itu beda. Ya, tapi yang pasti
Tuhan janji kalau kita ikut Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia membuat kita mampu menghadapi itu semua. Lalu kalau kita baca Alkitab, di Wahyu 20 ayat 12 itu dikatakan bahwa pada hari itu, ya, akhir zaman itu nanti dibuka semua kitab. Lalu tidak hanya jadi banyak kitab itu ya dibuka itu. Dibuka semua kitab, lalu juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini kitab yang menurut saya paling penting ya. Karena kalau nanti orang-orang mati ya yang sudah kemudian bangkit lalu akan dihakimi menurut perbuatan mereka, apa yang tertulis dalam setiap kitab itu. Tapi yang menarik adalah di Wahyu pasal 20 itu ayat 15. Karena setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam neraka ya. Jadi kitab kehidupan ini kitab yang paling penting ya. Pastikan bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, yaitu ketika kita menerima Yesus dan kita menjadi orang benar, orang yang dibenarkan di hadapan Allah ya. Itu kitab kehidupan. Tapi tidak hanya ada kitab kehidupan, ada juga kitab yang berisi blueprint ya, atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu Daud mengatakannya di Mazmur 139 ayat 16. Dia berkata bahwa hari-hari yang akan kulalui itu sudah ada sudah tertulis sebelum itu kita lalui ya. Jadi artinya Tuhan itu punya plan ya, punya rencana buat kita. Tapi apakah rencana itu tergenapi dalam hidup kita atau tidak, atau tertunda, itu tergantung bagaimana kita mau bekerja sama dengan Tuhan, karena ada kehendak bebas dalam hidup kita yang memang Tuhan itu tidak langgar ya. Saya percaya bukan rencana Tuhan untuk Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba. Mungkin bisa saja Tuhan punya plan bahwa nanti akan ada seorang anak dari Batseba ya dengan Daud, tapi barangkali bukan seperti cara yang Daud buat itu ya, bukan seperti itu mungkin ya. Ini hanya salah satu kemungkinan. Tapi yang jelas kalau Tuhan punya rencana buat kita, itu rencana yang baik ya, rencana yang bukan mendatangkan kecelakaan. Hanya saja untuk terwujud diperlukan kerjasama dari kita ya, untuk senantiasa mau belajar mengikuti tuntunannya. Lalu ada buku lain lagi ya, buku atau kitab peringatan yang nanti akan kita bahas lebih detail ya. Kemudian ada satu lagi ya, itu seperti buku catatan doa ya, apa yang kita doakan. Karena kalau kita baca di Mazmur 56 ayat 9 ya, ini cerita mengenai Daud. Bagaimana Daud itu sedang berdoa, sedang menghadapi masalah, dan dia berkata, Tuhan, air mataku sudah kau tampung dalam kirbatmu ya. Ditampung gitu, dikatakan gitu. Kemudian sengsaraku engkau yang menghitung-hitung ya. Aku sudah menghadapi banyak masalah ini ya. Lalu dibilang, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, bukankah semuanya itu sudah kau tulis Tuhan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi artinya ya dalam hidup kita ini Tuhan itu sangat peduli ya kepada kita. Dia ingin supaya kita memiliki hal yang terbaik. Lalu kita ini membangun hubungan dengan Dia lewat hubungan pribadi kita ya. Kita belajar di situ tentang rencana Tuhan, kemudian ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita ya, lalu kita bisa menaikkan permohonan doa kita juga. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan they are all in your book ya. Bahwa apa yang aku naikkan dalam doa itu ya, engkau catat ya dalam bukumu ya. They are recorded in your scroll ya, gulungan. Kalau zaman dulu itu kan buku bentuknya dalam bentuk gulungan ya, bukan dalam bentuk buku seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Nah, jadi setidaknya ada 4 buku ini, bisa juga ada yang lain barangkali ya, tapi ini kan
salah satu kesimpulan saja. Tapi dengan kita membaca ini kita bisa melihat hubungan antar ayat yang ada di Alkitab. Nah, kembali kita lihat Maleakhi 3:16 ini, dikatakan di sini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi artinya ini mendorong kita untuk tidak patah semangat ya. Kalau ada hal-hal yang kita harapkan itu belum terjadi. Walaupun nampaknya kita sudah lakukan apa yang diperlukan, kita sudah doa puasa, ya, kita sudah setia menabur, janji Tuhan kita akan menuai, tapi kok ini nampaknya belum ada tuaian itu, ya. Kita bisa tetap percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payah yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Nah, Maleakhi 3:16 ini mengingatkan kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu karena kita tahu itu perintah Tuhan, itu bagian dari ibadah kita kepada Dia, itu bisa menyangkut persembahan, ya, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, ya. Persembahan khusus itu bisa macam-macam kan. Ada janji iman, ada buat diakonia, ada buah sulung misalnya, ada buat misi, ya, pembangunan gedung gereja atau utusan untuk membangun sekolah ya di pedalaman ya. Itu kan banyak sekali. Nah, kalau kita lakukan dengan setia, dikatakan di sini itu dicatat semua ya oleh Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris ini menarik ya, salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris, isi Inggris dikatakan begini. Ini mengenai worship and respect ya, penyembahan dan rasa hormat. Then the people who respected the Lord talk to each other ya. The Lord listen to what they said ya. Jadi makanya orang-orang yang menghormati Tuhan itu berbicara satu dengan yang lain dan Tuhan memperhatikan apa yang mereka itu katakan. Ya, sementara Tuhan memperhatikan, while the Lord watched, someone wrote names on a scroll. Ya. Ada seorang, mungkin ini malaikat ya, yang menulis nama-nama mereka itu yang berbicara satu dengan yang lain itu dalam satu buku ya atau satu gulungan. Kalau buku zaman dulu yaitu bentuknya digulung ya. Those who were the names of the people who worship the Lord and respected the Lord's name. Mereka itu yang dicatat adalah mereka yang menyembah Tuhan dan yang menghormati nama Tuhan. Jadi menghormati nama Tuhan itu artinya ya kita mengakui ya karakter Tuhan yang ditunjukkan oleh namanya tersebut dan kita hargai gitu ya, kita percayai ya. Jehovah Rafka, dialah Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, dialah Tuhan menyediakan ya, banyak sekali ya. El Shaddai, Tuhan yang selalu lebih dari cukup ya. Lalu dikatakan they wrote down their names ya, so the people would remember them. Jadi namanya ditulis sehingga nanti orang-orang akan mengingat mereka. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di bagian kitab yang lain ya. Misal di Mazmur 127 ya, ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi pada waktu tidur ya, orang-orang yang dikasih Tuhan ini bukan karena malas ya, tapi memang artinya mereka lakukan bagian mereka, tetapi Tuhan bisa membuat berkat itu datang waktu mereka tidur. Ya, mereka gak ngapa-ngapain. Dan memang kalau kita baca di Alkitab itu, misalnya contoh Adam ya. Adam itu waktu diciptakan, Tuhan sudah melihat bahwa Adam ini
nggak baik kalau sendirian. Ya, kalau dia sendirian itu akan kesulitan. Jadi dikatakan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, tapi sebelum itu dibuat oleh Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan? Ya, dia ciptakan dulu banyak hewan, lalu dibawa kepada manusia untuk diberi nama. Nah, sementara manusia itu memberi nama kepada hewan-hewan tersebut, manusia itu yaitu Adam melihat kok nggak ada yang sepadan dengan dia. Jadi dia merasakan satu kebutuhan. Ya, timbul satu keinginan, saya perlu nih yang sepadan seperti saya ini. Kok saya sendirian, yang lain kok nih berpasang-pasangan, saya aja sendirian. Lalu Alkitab berkata Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak, kemudian diambil satu tulang rusuknya, kemudian dibangun menjadi seorang wanita, dan lalu setelah jadi dibawa kepada Adam. Jadi Tuhan yang bekerja sementara Adamnya itu tidur nyenyak. Adam itu cuma punya satu wish, keinginan, kerinduan, kebutuhan. Waktu dia lihat ternyata dia sendirian. Nah, dari mana keinginan itu muncul atau kebutuhan itu muncul? Yaitu ketika dia melihat nggak ada yang seperti dia. Padahal itu memang rencana Tuhan. Tuhan mau menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Tapi untuk itu dimunculkan dulu satu kebutuhan atau keinginan. Setelah itu Adamnya dibuat tidur nyenyak. Baru Tuhan yang bekerja membuat seorang wanita. Setelah itu Tuhan yang membawa kepada Adam. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya. Saya kalau melihat cara kerja Tuhan itu dahsyat sekali ya. Nah, sementara itu kalau dikatakan di Mazmur 127 ayat 2, ia memberikan kepada orang yang dicintainya itu pada waktu tidur apa yang orang lain susah payah mencarinya ya. Nah, di bagian lain kita baca bagaimana Esther di kitab Esther itu ketika satu masalah sedang dihadapi Esther dengan Mordekai, lalu dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana waktu itu, mereka doa puasa selama 3 hari 3 malam. Lalu kalau kita baca di Esther pasal 6 ayat 1, maka dikatakan pada suatu malam Raja Ahasuerus tidak bisa tidur. Sementara mungkin Mordekai tidur ya malam itu. Ya sedang udah puasa ya mungkin terus lalu tidur. Tapi saat Mordekai itu tidur, di bagian lain ada orang yang tidak bisa tidur, yaitu Raja Ahasuerus. Dan dia suruh buka buku catatan sejarah. Nah, ini seperti buku yang ada di surga itu yang mencatat setiap orang yang menyembah Tuhan dan menghormati namanya. Ya. Dikatakan di sini kan, isi Inggris, mereka ditulis namanya itu sehingga orang-orang akan mengingat mereka. People would remember them. Jadi salah satu contohnya adalah Raja Ahasuerus tiba-tiba dia suruh baca buku sejarah dan di situ didapati ada orang yang berbuat jasa namanya Mordekai dan belum diberi hadiah, belum diberi reward. Dan kemudian pagi harinya dia perintahkan salah seorang pegawainya yang namanya Haman untuk memberi reward buat Mordekai. Jadi artinya jangan kita menganggap sia-sia ibadah kita, apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita buat tuh dicatat gitu. Nanti ada saatnya kita sedang tidur, kita mungkin sudah istilahnya sudah percayakan apa yang kita doakan tuh ya nanti Tuhan akan jawab gitu. Tiba-tiba di bagian dunia lain Tuhan menggerakkan ada orang lain seperti Raja Ahasuerus dan tiba-tiba apa yang kita perlukan itu datang, reward itu datang. Ya, jadi jangan patah semangat dalam tetap setia melayani Tuhan, mengerjakan bagian kita. Ya, ini mirip juga kisah mengenai Yusuf. Ya, Yusuf mimpi akan jadi penguasa, kok nampaknya nggak jadi-jadi, ya malah dia dijual jadi budak, dia kerja di rumah Potifar, lalu dia masuk penjara, dia minta tolong sama kepala juru minuman nggak berhasil juga, malah dilupakan selama 2 tahun. Tapi pada satu saat Firaun mimpi dan tidak bisa tidur. Lalu dia suruh cari orang mengartikannya dan dipanggilnya Yusuf yang tiba-tiba mungkin lagi tidur. Tiba-tiba dipanggil, suruh mandi, beres-beres, dan ketemu Firaun. Lalu akhirnya dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Ya. Jadi saat dia mungkin sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan dan tiba-tiba promosi datang.
Ya, percayalah Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Haleluya. Amin.